Di sini saya akan menjelaskan terkait materi vektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sagung Masrati Indraswari, nomor absen 35 dari kelas 10 MIPA 8. Berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan. Pada bagian pertama, kita bahas mengenai pengertian skalar dan vektor. Skalar. Skalar dapat didefinisikan secara lengkap oleh bilangan tunggal dengan satuan yang sesuai. Skalar juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan tanpa arah. Contoh skalar yaitu seperti panjang, luas, volume, massa, dan waktu. Skala pada gambar yaitu sebagai berikut. Pada gambar tersebut dijelaskan keterangan bahwa A merupakan titik pangkal dan B merupakan titik ujung. Nah, panjang AB dan panjang BA yaitu seperti yang dituliskan pada gambar tersebut. Pada gambar di atas terdapat panjang skalar yaitu 5. Maksudnya, antara titik pangkal ke titik ujung panjangnya itu 5. Lalu vektor. Vektor didefinisikan secara lengkap apabila kita mengetahui bukan saja nilainya atau dengan satuan, tetapi juga arah kemana vektor itu beroperasi. Vektor juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan dan memiliki arah. Contoh vektor yaitu seperti gaya, kecepatan, dan percepatan. Vektor dapat direpresentasikan secara grafis yaitu dengan garis yang ditarik sedemikian sehingga panjang garis menandakan besar vektor, lalu arah garis atau yang ditunjukkan dengan mata panah itu menandakan arah vektor. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut berisi keterangan A itu merupakan titik pangkal dan B merupakan titik ujung. Untuk vektor AB dan besar vektor AB itu bisa ditulis seperti yang tertera pada gambar tersebut. Nah, perhatikan bahwa vektor BA itu merepresentasikan besar vektor yang sama dengan arah yang berlawanan. Bagian selanjutnya yaitu ruang vektor. Yang pertama ada vektor di ruang 2 atau dimensi 2. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinotasikan seperti yang dituliskan tersebut, panjang vektor sebagai berikut. Nah, panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut theta yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Nah, penggambarannya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu vektor di ruang 3 atau dimensi 3. Vektor yang berada pada ruang 3 dimensi atau dalam kurung X, Y, Z. Nah, jarak antara dua titik vektor dalam ruang 3 dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Nah, jika titik A dalam kurung X1, Y1, Z1 dan titik B dalam kurung X2, Y2, Z2, maka jarak AB adalah seperti berikut. Nah, AB itu sama dengan akar dari, dalam kurung X2 min X1 pangkat 2 plus dalam kurung Y2 min Y1 pangkat 2 B plus dalam kurung X2 min, dalam kurung Z2 min Z1 pangkat 2. Nah, atau jika vektor V-nya itu dituliskan seperti berikut, yaitu dalam kurung V1, V2, V3, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu operasi pada vektor. Yang pertama ada perkalian vektor dengan bilangan real. Penjabarannya seperti di bawah ini. Nah, diketahui bahwa vektor A dan K itu adalah elemen dari bilangan real. Secara geometris, vektor KA ini adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A, dan arahnya searah dengan vektor A. Nah, secara aljabar, jika vektor A ini sama dengan dalam kurung XA, YA, dan ZA, maka KA-nya ini sama dengan K dalam kurung XA, YA, ZA. Nah, sama dengan jadinya KXA, KYA, dan KZA. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahan vektor. Diketahui vektor A dan B.
Secara geometris, vektor A dan B dapat dijumlahkan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama ada dengan aturan jajaran genjang. Contohnya sudah ada pada gambar yang terlampir. Lalu ada juga dengan aturan segitiga. Contohnya juga sudah ada, seperti pada gambar. Nah, jika vektor A sama dengan XA, YA, ZA, dan vektor B sama dengan XB, YB, dan ZB. Nah, kalau secara aljabar, hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B itu adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan, nah jadinya XA, YA, ZA tambah XB, YB, ZB. Jadinya sama dengan XA plus XB, YA plus YB, dan ZA plus ZB. Selanjutnya yaitu pengurangan vektor. Diketahui vektor A dan vektor B. Nah, pengurangan vektor A dan vektor B ini dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan vektor A plus dalam kurung min vektor B. Dengan vektor min B ini adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor B dan arahnya berlawanan dengan vektor B. Contohnya seperti yang tertera berikut ini. Nah, jika vektor A ini sama dengan dalam kurung XA, YA, ZA, dan vektor B sama dengan XB, YB, ZB, nah secara aljabar hasil pengurangan dari vektor A dan vektor B ini adalah vektor A dikurangi vektor B sama dengan dalam kurung XA, YA, ZA itu dikurangi XB, YB, ZB. Nah, hasilnya sama dengan XA min XB, lalu YA min YB, dan ZA min ZB. Nah, berikut berupa latihan soal. Untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi vektor ini, kalian bisa coba untuk menjawab soal tersebut. Jadi, selamat menjawab. Sekian dari saya. Terima kasih.